Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Amulet, kembali lagi di E-Podcast bersama saya Irma Suganda. Nah, tahun 2020 yang lalu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah diluncurkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, meskipun sudah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir ini, namun di Universitas Islam Indragiri ini merupakan sebuah program yang baru, sebuah gagasan yang baru saja diluncurkan. Nah, kemudian sebenarnya apa sih itu MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman, di sini saya telah bersama salah satu mahasiswa Universitas Islam Indragiri. Nah, selamat datang Mbak Rehan. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Sekarang Mbak Rehan lagi sibuk apa nih? Lagi nggak ada kesibukan sekarang, masih jalanin libur kuliah aja. Oh, libur kuliah ya. Berapa lama nih liburnya, Bang? Harusnya sih sebulan, cuman karena ada program MKM nih jadi udah jalan belajar lagi. Oh, gitu. Oke, kita langsung aja, Bang ya. Sebenarnya apa itu MBKM, Bang? Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Tadi kan udah dijelaskan juga dikit ya. MBKM itu programnya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Sejak 2020 itu memang fokusnya memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi untuk nyusun kurikulum belajarnya sendiri, terus untuk melaksanakan kegiatan sesuai minatnya mahasiswa itu. Gitu. Kemudian sesuai minat dari mahasiswa tentunya ya, mahasiswa di Indragiri ini, di Universitas ini sih. Kemudian apa saja itu Bang program yang ditawarkan oleh MBKM ini? Oh, kalau program yang di bawah Kampus Merdekanya sendiri banyak banget kayaknya. Apa aja itu? Ada pertukaran mahasiswa, ada ISMA juga, Indonesian International Students Mobility Award. Itu pertukaran mahasiswa ke kampus-kampus di luar negeri. Jadi kita selama 1 semester itu belajar di kampus luar negeri. Di kampus luar negeri. Ada juga magang merdeka, ada yang saya ikut itu studi independen. Oh, Abang ikut studi independen. Okay, itu belajar selama 1 semester juga, nanti nilainya dikonversi ke kurikulum yang ada di kampus kita. Ada juga pertukaran mahasiswa di kampus-kampus seluruh Indonesia. Jadi kita belajar misalnya dari sistem informasi Unisi ke sistem informasi di Telkom University atau di ITS atau di seluruh kampus di Indonesia yang sudah kerjasama dengan program Kampus Merdeka. Tuh, dan masih banyak lagi, mungkin bisa teman-teman mungkin nanti bisa lihat aja di websitenya Kampus Merdeka di Kemendikbud. Oh begitu, sangat menarik nih Bang ya, MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, kemudian bagi teman-teman Unisi nih Bang yang mau ikut gabung gitu ke MBKM ini, gimana caranya gitu? Apakah kita juga sebagai mahasiswa itu bisa memilih 2 program secara langsung seperti magang dan pertukaran pelajar tadi? Oh, kalau untuk ikutnya ya biasa kayak kita daftar akunnya dulu. Kita punya akun di kampus websitenya Kampus Merdeka. Oh, ada websitenya juga? Ada websitenya Kampus Merdeka khusus. Di sana nanti ada pilihan-pilihan programnya yang bisa dipilih. Tadi ada magang, ada pertukaran pelajar, ada segala macam. Dan itu ada periode waktunya. Kayak kemarin sampai 31 Juli itu pendaftaran magang dan studi independen. Nanti ada lagi yang sekarang sedang buka, itu program Wirausaha Merdeka. Program Wirausaha Merdeka masih buka kalau nggak salah sampai 17 Agustus nanti. Apa itu? Wirausaha Merdeka itu kita diajarin untuk berwirausaha, cari ide usaha sendiri, nanti belajar presentasi di depan klien, belajar desain produknya, marketingnya dan segala macam. About bisnis gitu Bang ya? Oke. Keren. Nah, kalau untuk pilihan 2 program itu boleh kita daftar sebanyak-banyaknya program magang ataupun studi independen, tapi nanti sesudah lolos kita cuman bisa memilih 1 dalam 1 semester. Pilih 1 aja. Jadi kalau udah pilih 1, kita nerima 1 tawaran, yang lain tuh otomatis ketolak. Ya. Oke. Lanjut nih Bang.
apa saja kriteria untuk mengikuti MBKM ini? Maksudnya apakah ada kriteria khusus gitu? Misal mungkin khusus semester 4 saja atau bagaimana? Oh gitu. Kalau untuk kriteria khususnya kayaknya beda-beda sih masing-masing program. Ada yang syaratnya minimal di semester 5, ada yang syaratnya minimal semester 7. Terus gitu. Untuk persyaratan IPK juga ada minimalnya, dan masing-masing program, masing-masing mitra MBKM itu beda lagi persyaratannya. Mereka punya persyaratan kriteria masing-masing. Mungkin detailnya bisa dicek aja di websitenya, itu lengkap semuanya di situ. Ada forum tanya jawabnya juga. Ada forumnya juga. Dan biasanya ada koordinator perguruan tinggi untuk masing-masing program. Jadi kita bisa menghubungi dosen di kampus kita yang memang ditunjuk sama kampus untuk bertanggung jawab sama kampus Merdeka itu. Masing-masing programnya. Oke. Ada juga nih Bang yang mengatakan bahwa katanya program MBKM ini membebaskan mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan lagi di kampus. Karena katanya waktu program itu rata-rata selama 1 semester. Ya. Nah, ini benar Bang? Kalau untuk tidak mengikuti perkuliahan di kampus itu balik lagi ke definisinya kampus Merdeka tadi. Kita merdeka, mahasiswa dibebaskan untuk memilih. Karena setiap program MBKM itu rata-rata kita dikasih kebebasan untuk konversi nilai maksimal 20 SKS. Jadi misalnya kita mau ngambil 24 SKS, berarti masih ada sisa 4 dong. SKS-nya masih bisa untuk ngambil 1 atau 2 mata kuliah lagi di kampus. Kalau mau ngambil, kalau enggak ya bebas. Balik lagi ke definisi kampus Merdeka. Balik lagi ke MBKM tadi sendiri ya. Oke, nah dari semua pemaparan dari Bang Rehan tadi nih, apa gitu alasan Bang Rehan buat tertarik banget nih kayaknya ikut di program MBKM ini? Kalau alasan yang jelas untuk dapat relasi, dapat ilmu pengetahuan yang baru, pengalaman-pengalaman yang mungkin kita nggak bisa dapat di kampus, dan teori-teori yang kita pelajari di kampus bisa kita terapkan di program-program ini. Jadi sebagai wadah untuk berekspresi lah. Relasi juga tentunya ya pasti bertambah lebih banyak gitu ya Bang ya. Oke, kemudian apakah mungkin ini ada salah satu alasan itu untuk menghindari dosen-dosen killer kayaknya di Unisi itu? Apakah itu termasuk dari Bang Rehan gitu alasannya? Oh enggak. Atau bagaimana? Kalau untuk menghindari dosen, malah dosen-dosen ini yang ngedukung saya untuk semangat, yang support untuk ikut program ini, karena kan belum pernah ada di Unisi yang ikut, jadi kurikulumnya juga belum disusun kemarin. Iya, benar. Alhamdulillah sekarang udah disupport dan udah jalan lagi satu kegiatan lagi yang Wirausaha Merdeka tadi. Oke. Bagus banget gitu ya, berarti dosen di Unisi tuh sangat support gitu teman-teman buat program MBKM ini ya gitu Bang ya. Oke, kayaknya boleh dong Bang Rehan kasih closing statementnya gitu kan untuk penguat nih bahwa ayo mahasiswa dan mahasiswa Unisi gitu ikut program MBKM kita. Nah gitu, gimana tuh Bang? Oh gitu. Oke, kalau untuk closing statement mungkin saya teringat dari kata-kata Pak Bayu. Pak Bayu Rianto kebetulan koordinator perguruan tinggi untuk studi independen ini dari Unisi. Beliau. Pak Bayu ya, Rianto. Jadi termasuk salah satu dosen yang mendukung saya dari awal pendaftaran sampai bisa lolos sekarang. Dia bilang kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Atau malah lebih bagus kita memperluas zona nyaman di dalam diri kita. Jadi jangan cuman berharap apa yang diberikan oleh kampus, apa yang disediakan sama kampus. Kita harus bisa mengembangkan diri keluar dan lebih jeli lagi melihat peluang-peluang ke depannya. Benar. Termasuk contohnya program-program MBKM dari Kemendikbudristek ini. Jadi kalau bisa memang semua mahasiswa punya mindset yang lebih luas lagi untuk ke depan gitu Bang ya. Buat maju ya, benar. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Nah, jadi apalagi kita sekarang udah di era Society 5.0 Bang ya. Nah, jadi itu zaman itu terus berkembang gitu teman-teman. Nah, jadi
ayo dong gitu. Ayo kita sama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, terutama tentu dari diri kita sendiri dulu kan. Nah, mungkin ini salah satu bisa kita kembangkan dari jalur MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Bang Rehan, ya. Terima kasih buat kehadirannya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.